Jumpa lagi bersama saya teman-teman, sahabat-sahabat mitra taniku. Kali ini kita mereview membahas tentang tanaman cabai dan juga bawang teman-teman. Ini tanaman cabai kita dan juga bawang yang kita tanam sebulan 2 minggu ya. Sebulan 2 minggu yang kita tanam ya. Artinya ini sudah berusia 44 hari setelah tanam teman-teman. Hasilnya seperti ini dia. Di sini ada sedikit kesalahan teman-teman. Kita waktu itu memakai kotoran hewan di sini ya. Kita naikkan kotoran hewan agar bawangnya bagus, ternyata menyalahi ke tanaman cabai. Nah, ini dia. Karena kita terlalu banyak memakai kotoran hewan di sini, daun cabainya terlalu tebal-tebal, akhirnya nanti ini bengkok, pasti keriting ini. Nah, dari makanan ya teman-teman. Jadi artinya cabai itu keriting bukan berarti itu semua dari tungau atau hama trips dan segala macam ya teman-teman. Kita salah mendasarnya, hasilnya rusak juga. Nah, seperti ini dia bawangnya. Karena waktu itu kita pakai kotoran hewan di sini, kotoran ayam di sini lumayan banyak. Bawangnya mekar, cepat mekar ya teman-teman ya bawangnya. Tapi cabainya terlalu tebal-tebal daunnya karena nitrogen terlalu tinggi di sini. Nitrogen yang tinggi sangat bagus untuk tanaman bawang, tapi tidak juga untuk cabai ya. Karena cabainya tidak boleh tidak membutuhkan nitrogen terlalu tinggi teman-teman. Karena hasilnya nanti seperti ini dia. Hasilnya seperti ini, lebar-lebar daunnya sebentar lagi keriput di sini, bukan karena tungau atau hama trips segala macam ya, tapi dia memang berawal dari dasarnya ya, kira-kira seperti itu teman-teman ya. Artinya praktek yang saya lakukan di sini kurang pas lah untuk ditiru teman-teman. Ini bawangnya lumayan bagus, tapi cabainya jadi kurang karena nitrogen yang diserap cabai ini terlalu banyak dari kompos ayam yang kita pakai di sini teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke tanaman cabai kita sebelah sana setelah yang berikut ini. Oke, kita lanjut sahabat mitra taniku. Kita membahas tentang tanaman cabai teman-teman, yang saya tanam tanggal 6 Juni tahun 2022. Saat ini berusia 44 hari setelah tanam teman-teman. Seperti ini perkembangannya teman-teman. Yang kita urut cabainya 1,5 bulan ya, 1,5 bulan lebih. Oke, ini dia. Oke, kita sedikit membahas tentang pupuk dasar. Apa yang kita gunakan atau pupuk apa saja yang kita pakai di sini, lalu nutrisi apa yang kita pakai di sini teman-teman ya. Kita saling berbagi sahabatku agar kita bisa selalu berkembang pertanian di Indonesia teman-teman. Oke. Pupuk yang kita pakai di sini perbandingannya 1:3:2 NPK ya, nitrogen, fosfat, kalium. Nitrogennya 1, fosfatnya 3, kaliumnya 2. Kira-kira seperti itu perbandingan teman-teman. Artinya kalau kita memakai nitrogennya 1, fosfatnya kita naikkan jadi 3, kaliumnya 2. Contoh, kita pakai pupuk Mutiara 16-16. Contohnya ya teman-teman, kita timbang 10 kilo otomatis. Di dalam pupuk NPK Mutiara 16 tadi yang 10 kilo, di situ udah ada terkandung nitrogen 3,3 kilo teman-teman. Lalu fosfatnya 3,3 kilo, lalu kaliumnya juga 3,3 kilo. Nah, dasarnya kita ngambil dari situ ya teman-teman ya. Lalu kita naikkan fosfatnya
terjadi perbandingan 1:32 yang saya bilang tadi teman-teman, ya. Kita naikkan fosfat. Kita naikkan fosfat seperti TSP ya teman-teman. Lalu kita tambahi lagi kaliumnya seperti KCl ya, kalium murni dia. Nah, seperti itu berdapat jelas ya teman-teman ya. Itu saya perlakukan ke tanaman cabai saya ini teman-teman. Lalu nutrisinya seperti apa? Nah, penyapraian yang saya lakukan di sini intervalnya 7 hari teman-teman, paling lama 7 hari. Ya, 7 hari. Kalau bisa kita menyemprot itu sekali 5 hari ya. Yang kita pakai di sini fungisidanya seperti biasa, kita pakai bahan aktif simoksanil ya, yang sistemiknya simoksanil. Lalu saya pakai klorotanonil ya teman-teman, masing-masing tadi 2 sendok per tanknya, 2 sendok simoksanilnya, lalu klorotanonilnya 2 sendok. 2 bahan aktif masih cukup untuk tanaman cabai yang masih vegetatif seperti ini teman-teman, karena dia hanya mencegah jamur ya, untuk bintik-bintik daun teman-teman juga di batangnya teman-teman yang kita perlakukan di sini. Lalu kita pakai nutrisinya bisa apa aja. Nah, yang penting dia zat-zat daun untuk bisa merangsang pertumbuhan di pucuknya ini seperti ini teman-teman. Nah, kita bisa beli seperti di toko zat daun di toko-toko yang terdekat di tempat Anda, seperti Gandasil D ya, salah satu contohnya kira-kira seperti itu ya, namanya Gandasil D. Ataupun bisa rapid khusus cabai dia. Yang penting kita bisa merangsang pucuknya ini, karena dia masih vegetatif ya teman-teman. Sebentar lagi kalau dia nanti sudah bercabang, sudah membawa bunga, yang tadi pupuk daunnya itu bisa kita ganti dengan golongan B. Artinya Gandasil tadi itu yang D kita ganti dengan Gandasil B. Karena dia di sana yang B nanti pasti di sana lebih tinggi fosfornya. Fosfor itu untuk membantu merangsang pembungaan teman-teman. Nah, seperti itu dia. Bagaimana kita agar menghasilkan lebih banyak kan kira-kira seperti itu. Lalu kita semprotkan itu yang tadi itu yang nutrisinya itu yang tinggi fosfornya. Artinya cabai ini bisa kita semprot dengan pupuk buah setelah berusia 2 bulan teman-teman. Kalau dia masih vegetatif artinya masih pertumbuhan pucuk ya, masih berusia 40 hari ke bawah gitu ya, atau berusia 0 sampai berusia 2 bulan ya ke bawah teman-teman, harus kita bantu dengan penyemprotan dengan nutrisi. Jangan kita mengandalkan pupuk aja teman-teman. Nah, kalau kita sudah membantu penyemprotannya dari atas, pasti pertumbuhannya akan seragam. Oke teman-teman, kita berbagi kali ini ya teman-teman ya, di tanaman cabai ini, agar kita pertanian di Indonesia selalu berkembang dan berkembang teman-teman. Semangat terus petani Indonesia. Jangan lupa mendukung channel ini. Jangan lupa like, subscribe jika video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman, hanya ini dulu yang bisa kita bagikan kali ini. Semangat terus berjuang teman-teman. Semangat terus bertani agar pertanian Indonesia semakin maju. Terima kasih.